Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darila dengan NIM 037. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan pemanfaatan autograph untuk materi program linear dan pemanfaatan SPSS pada data skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing Perbantuan GeoGebra terhadap Kemampuan Penalaran Induktif Kreatif Matematis. Program linear adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, baik maksimum maupun minimum dari suatu ketidaksamaan. Nah, program linear itu digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam mencapai kemaksimalan keuntungan ataupun minimal biaya. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal program linear. Pertama itu membuat model matematika untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kalau fungsi tujuan itu kan ada kaitannya dengan maksimal maupun minimal. Kalau fungsi kendala itu kaitannya dengan sumber daya yang terbatas. Yang keduanya yaitu menggambar ketidaksamaan. Nanti kan akan diperoleh ketidaksamaan dari soal yang diberikan. Kita gambar tuh semuanya. Yang ketiganya lagi nanti akan terbentuk daerah penyelesaian. Nah, kalau di autograph ini, daerah penyelesaian ini warnanya itu putih gitu daerahnya, karena yang di asal itu daerah yang bukan daerah penyelesaian. Nah, nanti akan dibutuhkan koordinat titik sudut dari daerah penyelesaian, dan nanti koordinatnya itu akan disubstitusikan ke fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Soal nomor 1, sebuah buku dibeli dengan harga Rp1.000 dan dijual dengan harga Rp1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga Rp1.500 dan dijual dengan harga Rp1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal Rp300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar. Nah, dari soal tersebut yang dapat kita lakukan itu adalah memisalkan terlebih dahulu. Di sini saya memisalkan X itu sama dengan banyaknya buku yang dibeli dan dijual, dan yaitu adalah banyaknya pena yang dibeli dan dijual. Untuk membantu membuat model matematika fungsi tujuan dan fungsi kendala, di sini saya juga menggunakan tabel informasi dari soal nomor 1 itu. Dari tabel tersebut terlihat ya, diperoleh nih fungsi tujuan. Kan di sini kan tujuannya memperoleh keuntungan maksimum, berarti ada kaitannya dengan keuntungan. Nah, keuntungan itu diperoleh dari harga jual dengan harga beli, ya kan? Maka keuntungan dari buku itu adalah Rp100 dan keuntungan dari pena itu adalah Rp200. Maka fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 100X ditambah 200Y. Lalu untuk fungsi kendala atau syaratnya, ini kan yang dibatasi itu adalah modal dan juga muat paling banyak. Berarti kan fungsi kendalanya itu adalah 1000X ditambah 1500Y. Harga beli dengan modalnya kurang D sama dengan 300.000. Kenapa kurang D sama dengan? Karena tidak mungkin lebih kan ya. Nah, itu disederhanakan oleh saya menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Lalu yang keduanya lagi, X tambah Y kurang dari sama dengan 250, karena hanya memuat 250 buku aja nih paling banyak. 250 buku dan pena, itu paling banyak kan. Lalu jangan lupa juga menambahkan X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0, karena hanya terfokus pada daerah yang X dan Y nya positif saja. Oke, langsung aja dibuka autograph-nya. Lalu nanti pilih yang 2D graph page. Kalau sudah, kita klik icon equation. Nah, di sini kita masukkan, tadi kan ada 4 ketidaksamaan ya. Yang pertama itu adalah 2X tambah 3Y, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan berapa? 600. Nah, kalau sudah kita klik oke. Di sini dia akan terlihat garisnya. Nah, oke. Lalu kita masukin lagi ketidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah 3Y, X tambah Y itu kurang dari sama dengan 250. Kita klik oke. Nah, yang merah itu yang ketidaksamaan yang pertama, yang kuning ini ketidaksamaan yang kedua. Lalu kita tambahkan lagi ketidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih besar dari sama dengan 0. Klik OK. Dan kita tambah lagi ketidaksamaannya pakai yang equation lagi, yaitu Y lebih besar dari sama dengan 0. Oke, sudah terlihat ini adalah daerah penyelesaiannya yang warna putih. Jadi kalau di autograph itu daerah penyelesaiannya itu yang tidak diasir oleh warna apapun. Untuk menentukan nilai optimum, kita butuh titik pojok atau koordinat sudut dari daerah penyelesaian. Untuk memperolehnya, kita bisa menggunakan fitur atau icon point. Jadi kita akan mengklik dua garis yang berpotongan gitu ya. Seperti misalnya di sini ada titik. Ini kita ambil titik ATK, ini kan perpotongan sumbu X dengan Y 0,0 kan. Lalu perpotongan sumbu Y dengan garis 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Ini kita klik. Sebentar. Oke, ini kita klik garis warna merah ya. Jadi seperti ada samaan warna merah dengan garis
atau sumbu Y. Bentar. Oke, kalau sudah kita klik kanan, kita pilih point dan kita klik solve intersection. Habis itu di sini ada kotak, ini kita klik lagi, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih text box. Nah, di sini ada intersection solver. Di edit text box-nya kita boleh ganti nama dengan titik D. Kita klik OK. Nah, ini udah ya. Lanjut lagi kita mencari yang garis kuning dengan garis merah. Ini bisa kita klik garis kuningnya, lalu kita klik garis merahnya. Oke, kita klik kanan, point, solve fx sama dengan dx. Kalau sudah, yang kotak ini nih, bintang ini kita klik lagi, kita klik kanan lagi, lalu kita klik text box. Ini kita kasih nama titik C. Kita ganti ya, C. Oke, kita klik OK. Nah, di titik C-nya itu kan 160,100. Kalau sudah, lanjut lagi kita ke yang garis kuning. Ini tidak sama yang kedua ya, dengan garis atau sumbu X. Kita klik juga, kita klik kanan lagi, lalu kita ke bagian sebentar, misalnya kuning, garis kuning, lalu ke titik yang ini, ke garis yang hijau yang sumbu X ini ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih point, solve fx gx. Kalau sudah, ini yang kotak warna ungu, kita klik lagi, kita pilih text box, ini kita beri nama titik D. Oke, ini dihapus, yang titik D-nya diperoleh yaitu 250,0. Nah, jadi kita udah dapat 4 titik ya. Titik pertama itu A itu yang 0,0 di sini. Coba pakai text box deh. Atau kita pindah ya. Ini sumbu X sama sumbu Y-nya kita klik, kita langsung pilih sebenarnya syaratnya kliknya. Sumbu X sama sumbu Y-nya kita klik kanan, kita pilih point, solve intersection, lalu kita pilih lagi nih yang kotak warna ungunya yang di tengah itu ya. Kita klik lagi, kita pilih text box. Ini kita kasih namanya adalah titik A. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini ya, jadi kita dapat titik A nya 0,0, titik B nya itu adalah 0,200, titik C nya itu ada 150,100, dan titik D nya itu ada 250,0. Kalau sudah, ini bisa kita substitusikan ke fungsi tujuan yaitu Z. Nah, tadi kan udah diketahui ada 4 koordinat sudut di penyelesaian. Yang pertama itu adalah 0,0. Nah, ini kita masukin ke fungsi tujuan Z sama dengan 100x tambah 200y. Kita substitusikan, kita peroleh kan berarti Z 0,0 itu adalah 0. Lalu ada lagi koordinat B-nya 0,200. Diperoleh Z 0,200-nya adalah 40.000. Lalu ada lagi titik C 150,100. Diperoleh Z 150,100-nya adalah 35.000. Dan titik D-nya itu adalah 250,0. Diperoleh Z 250,0-nya adalah 25.000. Karena yang diminta itu adalah keuntungan maksimum gitu ya. Maka di sini yang maksimum itu ada pada titik B 0,200, sehingga diperoleh bahwa keuntungan yang besar itu adalah 40.000, di mana penjual itu akan membeli dan menjual 200 buah pena dan tidak membeli buku sama sekali. Itu ada pada opsi B. Untuk soal nomor 2, pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama yaitu Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama haruslah sebanyak. Nah, dari soal tersebut, untuk menyelesaikannya, kita perlu misalkan terlebih dahulu. Di sini saya misalkan X sama dengan jumlah tempat duduk kelas utama, dan Y sama dengan jumlah tempat duduk kelas ekonomi. Untuk membantu membuat tabel matematika, saya juga membuat tabel deskripsi di sini. Ini tabelnya terlihat. Lalu di sini turunlah fungsi tujuan. Karena ingin memaksimumkan pendapatan, maka fokusnya ke harga tiket. Maka memaksimumkan Z sama dengan 150.000X ditambah 100.000Y. Syarat atau fungsi kendalanya ini dibatasi oleh berat dari bagasi dan banyak kursi. Maka fungsi kendalanya yaitu 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Disederhanakan menjadi 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 72. Lalu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Dan juga X lebih besar dari sama dengan 0, dan juga Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, untuk soal nomor 2 itu penyelesaiannya menggunakan autograph. Pertama tentu kita pilih yang 2D, new 2D graph page. Kalau sudah, kita klik icon equation lagi.
Nah, di sini kita masukkan petidaksamaannya. Jadi kan ada 3x ya ditambah y itu kurang dari sama dengan 72. Kalau sudah, kita klik oke. Nah, ini terlihat ya. Lanjutnya kita masukin lagi petidaksamaan yang kedua, yaitu x tambah y kurang dari sama dengan 48. Kita klik oke. Lanjut lagi, kita masukkan yang petidaksamaan yang ketiga, x lebih besar dari sama dengan lebih besar dari sama dengan 0. Klik oke. Lalu masukin lagi y lebih besar dari sama dengan 0. Klik oke. Nah, ini adalah gambar dari kumpulan grafik petidaksamaan yang sudah kita input di dalam equation. Seperti ya di awal, kalau daerah penyelesaian dalam autograph itu adalah daerah yang tidak diarsir sama sekali. Ya, jadi daerahnya yang ini nih, yang putih ini. Nah, kita tuh butuh koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Untuk memperolehnya, kita bisa menggunakan fitur point. Nah, di sini kan ada 4 sudut ya. Ini sudut pertama sumbu X dan sumbu Y, diklik aja kedua-duanya, lalu klik kanan, kita pilih point, kita pilih solve intersection. Oke, lalu ini ada kotak warna biru di tengah-tengah bundaran lingkaran kecil ini, klik lagi, klik kanan, pilih text box. Lalu ini kita kasih namanya adalah titik A. Titik A. Klik oke. Oke, titik A, lalu ini ya. Oke, di sini. Titik A didekatin sini ya. Lanjut lagi ke yang garis sumbu Y dengan garis kuning. Ini kan petidaksamaan yang kedua ya. Nah, itu kita klik, lalu kita klik kanan, pilih point, pilih solve intersection. Kalau sudah, kita klik lagi nih yang kotak warna birunya, klik kanan, pilih text box, kita beri nama titik B. Titik B ini diperoleh 0,48. Titik B. Kita klik OK. Kalau sudah, ini kita deketin ya. Sini. Oke, lanjut lagi. Kita ke titik C nih. Ini ada garis warna merah, kita klik. Dan garis warna kuning. Kedua-duanya kita klik ya. Klik kanan lagi, pilih point, pilih solve fx sama gx. Kalau sudah, ini ada kotak warna ungu nih. Kita klik lagi, klik kanan lagi, lalu kita pilih text box. Ini kita beri nama adalah titik C. Ini kan pepotongan garis ya. Kita beri nama titik C, diperoleh X-nya 12 dan Y-nya adalah 36. Kita klik OK. Kita deketin sini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang garis warna merah. Ini petidaksamaan yang pertama, lalu ke garis warna hijau. Kita klik kanan, kita klik point, lalu kita klik solve fx sama dengan gx. Kalau sudah, kita klik kotak warna ungu ini, warna merah ini, klik kanan, klik text box, lalu ini kita beri nama titik D. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, ini ada titik A yaitu 0,0, titik B 0,48, titik C-nya 12,36 dan titik D-nya 24,0. Setelah menemukan 4 koordinat sudut daerah penyelesaian, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum pendapatan, kita substitusikan ke dalam fungsi Z, yaitu Z sama dengan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Ketika Z-nya itu adalah 0,0, maka diperoleh Z-nya adalah 0.
Lalu ada lagi Z untuk 0,48 diperoleh nilai Z-nya adalah 4.800.000. Lalu untuk Z 12,36 diperoleh Z-nya adalah 5.400.000 rupiah. Lalu untuk Z 24,0 diperoleh nilai Z-nya adalah 3.600.000 rupiah. Maka diperoleh bahwa pendapatan maksimum ketika berada di titik C yaitu 12,36 sebesar 5.400.000 rupiah dengan jumlah kursi kelas utama harus sebanyak 12 kursi dan kelas ekonomi 36 kursi. Maka jawabannya itu ada pada opsi yang A. Soal nomor 3, nilai minimum dari 2x dikurangi 3y ditambah 7 yang memenuhi 2y dikurangi x kurang dari atau sama dengan 0, x tambah y kurang dari atau sama dengan 3, dan y lebih besar dari atau sama dengan negatif 1 adalah diketahui dari soal tersebut, yaitu fungsi tujuannya yaitu meminimumkan Z, dimana Z-nya adalah 2x dikurangi 3y tambah 7 dengan syarat 2y dikurangi x kurang dari atau sama dengan 0, x tambah y kurang dari atau sama dengan 3, dan y lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Oke, untuk soal nomor 3 itu kan kita dapat 3 ketidaksamaan ya. Di sini langsung aja kita pilih yang 2D graph page. Lalu untuk masukkan ketidaksamaannya kita klik icon equation yang tanda sama dengan itu. Lalu kita masukkan ketidaksamaan pertama yaitu 2y dikurangi x kurang dari sama dengan 0. Kita klik OK. Nah, ini adalah garis yang berwarna merah ya. Lalu untuk ketidaksamaan yang kedua kita masukkan lagi equation, kita tulis x ditambah y kurang dari atau sama dengan 3. Kita klik OK. Nah, ini yang warna kuning garisnya. Lalu kita masukkan lagi ketidaksamaan yang ketiga yaitu y lebih besar dari atau sama dengan 1, negatif 1. Oke, kita klik OK. Nah, ini warna hijau. Kalau sudah, ini saya tarik dulu. Nah, daerah penyelesaian kan daerah yang warnanya itu putih ya, tidak diasir oleh warna apapun. Maka kita butuh mencari koordinat dari sudut daerah penyelesaian. Untuk mencarinya, kita bisa mengklik. Contoh di sini kita mau cari titik potong dari garis warna hijau ini ketidaksamaan yang ketiga dengan garis warna merah ketidaksamaan yang pertama. Berarti kan kita klik kedua garis ya, seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih poin, kita pilih stop fx sama dengan gx. Kalau sudah, kita klik kotak warna hijau di tengah perpotongannya, klik kanan, pilih text box, dan ini kita beri nama titik A ya. Kalau sudah, ini kita kasih nama titik A, kita klik OK. Nah, diperoleh titik A nya adalah min 2, min 1. Selanjutnya untuk perpotongan garis ketidaksamaan yang pertama yaitu warna merah dengan ketidaksamaan yang kedua warna kuning atau coklat ini ya. Klik kedua-duanya, lalu kita klik kanan, kita pilih poin, kita pilih stop fx sama dengan gx. Kalau sudah, kita klik kotak warna biru di tengah ini ya, klik kanan lagi, pilih text box, kita ganti ini menjadi titik B. Diperoleh titik B nya adalah 2,1. Kita klik OK. Oke, lanjut lagi kita ke titik yang C, yaitu garis warna hijau ini ketidaksamaan yang ketiga dengan garis warna kuning ketidaksamaan yang kedua. Kita butuh koordinatnya kan, koordinat perpotongannya. Kalau sudah diklik dua-duanya, kita klik kanan, lalu kita pulang keduanya diklik, kita klik kanan, kita pilih poin, kita pilih soft fx sama dengan gx. Lalu kalau sudah, ini bentuk kotak di tengah perpotongan itu kita klik kanan lagi, kita pilih text box, ini kita beri nama titik C. Diperoleh titik C nya adalah 4,1 titik C. Kita klik OK. Nah, ini ya, jadi daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang
berwarna kuning, daerah berwarna putih. Ini. Setelah kita mendapatkan 3 titik atau 3 koordinat sudut daerah penyelesaian, kita masukkan nih ke fungsi tujuan, dimana kan ingin meminimumkan si z kan, dimana z adalah 2x dikurangi 3y ditambah 7. Jadi ketika z-nya itu adalah min 2,1 diperoleh nilai z-nya adalah 6. Ketika z-nya 2,1 diperoleh nilainya adalah 8. Dan ketika z-nya itu 4,-1 diperoleh nilai z-nya adalah 18. Karena ingin meminimumkan, berarti kita pilih yang nilai terkecil, yaitu nilai z-nya adalah 6, dan itu ada di titik min 2,1, yaitu titik A. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Diketahui sistem ketidaksamaan 2y lebih besar dari atau sama dengan x, y kurang dari atau sama dengan 2x, 2y ditambah x kurang dari atau sama dengan 20, x tambah y lebih besar dari atau sama dengan 9. Nilai maksimum untuk 3y dikurangi x adalah di titik, sini ada titik P, Q, R, S, T ya, di dalam gambarnya. Tapi kan fungsi tujuannya adalah kita ingin memaksimumkan 3y dikurangi x dengan syarat 4 ketidaksamaan yang dikasihkan. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 3, kita pilih lagi, nomor 4 ya, itu kita pilih lagi yang 2D graph fetch. Kalau sudah, kita masukkan ketidaksamaan yang diperoleh dari soal. Kita menggunakan icon equation di sini. Jadi kan ada 4 ketidaksamaan ya. Pertama itu ada 2y lebih besar dari atau sama dengan x. Lalu kita klik OK. Kita masukkan lagi bentuk ketidaksamaan yang kedua, yaitu y kurang dari atau sama dengan 2x. Kita klik OK. Kita masukkan lagi ketidaksamaan yang ketiga, yaitu 2y ditambah x kurang dari atau sama dengan 20. Kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi ketidaksamaan yang keempat, yaitu x tambah y kurang dari atau sama dengan lebih besar dari atau sama dengan 9. Kita klik OK. Nah, ini kita perbesar dulu. Ini bentuknya ya. Nah, ini adalah bentuknya. Yang ada 4 garis ketidaksamaan. Oke. Kalau sudah, kita di sini kan yang warnanya daerah penyelesaian itu kan yang daerahnya itu bersih ya, yaitu yang ini nih. Nah, sesuai dengan urutan yang digambar itu kan P, Q, R, S, T. Berarti yang P itu adalah perpotongan garis warna hijau tua dengan garis merah. Warna hijau tua itu kan ketidaksamaan yang keempat dengan ketidaksamaan yang pertama. Nah, untuk menentukannya, kita klik kedua garis tersebut. Kita klik. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, kita pilih poin, solve fx sama dengan gx. Kalau sudah, ini yang kotak birunya, kita klik kanan lagi, kita pilih text box, ini kita beri nama P. Titik P. Kita klik OK. Oke, kita deketin di sini ya. Lalu untuk yang Q-nya yaitu perpotongan garis warna kuning, ini yang kedua, garis yang kedua dengan warna hijau tua. Kedua-duanya kita klik. Oke, klik kanan, pilih poin, solve fx sama dengan gx. Kalau sudah, kotaknya kita klik lagi, klik kanan lagi, kita pilih text box.
Oke, ini kita ganti titik Q. Titik Q. Oke, kita klik oke. Oke, kalau sudah nih kita rapikan, kita deketin ya. Lanjut lagi kita ke garis yang warna kuning dengan hijau muda. Ini garis ketidaksamaan yang kedua dengan yang ketiga. Kita klik kanan, kita pilih poin, pilih soft fx sama dengan gx. Kalau sudah, ini kotaknya yang ada di garis yang tadi diklik tadi itu kita klik lagi, klik kanan, pilih text box. Kita beri nama R. Oke, kita klik OK. Kalau sudah, sekarang kita klik yang garis warna merah dan garis warna hijau muda. Ini garis ketidaksamaan yang pertama dengan ketidaksamaan yang ketiga. Kita klik kanan lagi, kita pilih poin, kita pilih soft fx sama dengan gx. Kalau sudah, ini ya kotak warna pinknya, kita klik lagi, klik kanan, text box PQR, ini berarti S. Kita ganti S, klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita menemukan 4 titik nih daerah penyelesaian, yaitu titik P 6,3, titik Q 3,6, titik R 4,8, dan titik S 10,5. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan 4 koordinat sudut daerah penyelesaian di soal nomor 4, kita langsung saja mencari nilai maksimum Z-nya. Kan Z-nya itu kan sama dengan 3Y dikurangi X. Nah, ketika Z-nya 3,6, diperoleh nilai Z-nya 15. Ketika Z 4,8, diperoleh nilai Z-nya 20. Ketika Z-nya 10,5, diperoleh nilai Z-nya 5. Dan ketika Z-nya 6,3, diperoleh nilai Z-nya adalah 3. Karena di sini kan ingin mencari nilai maksimum Z. Nah, nilai maksimum Z itu ada pada titik 4,8, di mana nilai Z-nya adalah 20. Jadi titik yang Z-nya maksimum adalah titik 4,8. Soal nomor 5, seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Racikan kedua membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Obat racikan pertama dijual 8.000 dan obat racikan kedua dijual 3.200. Jika persediaan yang ada hanya 6 gram zat A dan 4 gram zat B, maka pendapatan maksimum apoteker tersebut adalah, nah dari soal tersebut kita misalkan dulu nih, di sini saya misalkan X sama dengan jumlah racikan pertama dan B sama dengan jumlah racikan yang kedua. Lalu untuk membantu membuat model matematika fungsi tujuan dan fungsi kendala, saya membuat tabel informasi. Tabel informasinya sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut diperolehlah fungsi tujuannya. Karena ingin memaksimumkan pendapat, maka fokus pada harga kan. Berarti Z sama dengan 8.000X ditambah 3.000Y. Lalu untuk fungsi kendalanya ini kan berarti sumber daya yang dibatasi. Itu ada zat A dan zat B kan. Maka di sini fungsi kendalanya yaitu 4.000X ditambah 2.000Y kurang dari atau sama dengan 6.000 yang disederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Lalu yang kedua 2.000X ditambah 1.000Y kurang dari atau sama dengan 4.000 disederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Dan karena ini hanya ada pada X dan Y yang positif, maka ditambah lagi X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu di graph page. Kalau sudah, kita masukkan pertidaksamaan dari soal tersebut menggunakan icon equation. Di sini kan ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama itu adalah 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 30. Karena terbatas, jadi nggak mungkin lebih kan. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat. Lalu kita masukkan lagi pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah y 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 40. Oke, lalu kita klik OK. Lanjut lagi, kita masukkan pertidaksamaan yang ketiga dan keempat. X lebih besar dari atau sama dengan 0, kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita klik
Oke. Nah, ini kita perbesar ya. Ini kan semua bentuk pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaannya sudah kita masukkan semua. Sudah kita gambar semua. Daerah penyelesaiannya kan daerah yang warnanya tuh putih karena tidak diisi oleh warna apapun. Maka di sini ada 3 sudut daerah penyelesaian nih yang putih ini nih. Nah, untuk menentukannya sama seperti yang sebelumnya ya, kita menggunakan icon atau fitur point. Kita mau koordinat sumbu X dengan garis pertidaksamaan yang pertama. Ini kita klik kanan, kita pilih point, solve fx sama dengan gx. Kalau sudah, ini kotak warna birunya kita klik lagi, kita klik kanan lagi, kita pilih text box. Ini kita beri nama titik C. Titik C dulu ya. Titik C. Oke, kita klik. Oke, jadi diperoleh C-nya adalah 15,0. Lanjut lagi kita ke titik yang B nih. Yang warna merah, garis pertidaksamaan warna merah dengan yang berwarna hijau muda. Berarti ini yang sumbu Y ya. Kita klik dua-duanya, klik kanan lagi, kita pilih yang sebentar. Oke, kita pilih point, solve intersection. Kalau sudah, ini yang warna birunya kita klik lagi, kita klik kanan lagi, kita pilih text box. Diperoleh ini untuk titik B ya. Titik B nya adalah 0,30 B. Oke, kita klik oke. Diperoleh berarti titik B nya adalah 0,30. Lanjut, ini kan harusnya 0,0 ya, tapi nggak apa-apa. Sumbu X sama sumbu Y nya kita klik lagi, kita klik kanan, kita pilih point, solve intersection. Lalu di sini nanti kita pilih lagi, nih ada kotak warna ungu kecil, kita klik lagi, kita pilih text box. Kalau sudah, nanti kita ganti dengan huruf A. Oke, ini kita ganti dengan huruf A. Oke, kita klik. Oke, jadi kita sudah memperoleh 3 koordinat sudut daerah penyelesaian, yaitu 0,0, 0,30, dan 15,0. Setelah memperoleh 3 koordinat sudut pada daerah penyelesaian, selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 8000X ditambah 3000Y. Ketika koordinatnya adalah 0,0, diperoleh nilai Z-nya adalah 0. Ketika koordinatnya adalah 0,30, diperoleh nilai Z-nya yaitu 90.000. Dan ketika koordinatnya adalah 15,0, diperoleh nilai Z-nya adalah 120.000. Karena di sini ingin mencari nilai pendapatan maksimum, maka nilai Z yang besar itu kan ada di 120.000, yaitu di 15,0. Jadi diperoleh pendapatan maksimum ketika berada di titik C, yaitu 15,0 sebesar 120.000.